Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Natasha Ayu Lestari dengan NIM 124 Saya dari program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah retorika, yaitu berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ade Masturi MA selaku dosen pembimbing mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan di tempat yang insya Allah dalam keadaan baik ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang singkat dan juga bermanfaat bagi yang mendengarkan dengan judul Keajaiban Berzikir. Hadirin yang dirahmati Allah, zikir adalah amalan yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Zikir ini bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi sebagai cerminan hati yang terus terhubung dengan Allah. Dalam bahasa Arab, zikir itu berarti mengingat. Maka zikir adalah aktivitas yang sangat sederhana bagi seorang hamba dalam mengingat dan menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, ayat ini menjadi bukti nyata bahwa zikir ini memiliki kekuatan spiritual yang mampu menenangkan hati, menyejukkan jiwa, menguatkan batin dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak sekali keajaiban berzikir dan izinkan saya untuk menyebutkan beberapa di antaranya. Baik, yang pertama itu zikir menjadi penenang hati. Yang kedua itu zikir sebagai pelindung. Yang ketiga itu zikir membuka pintu rezeki dan keberkahan. Dan yang terakhir itu zikir mendekatkan kita kepada Allah. Nah, yang pertama itu zikir menenangkan hati kita. Di tengah kehidupan yang serba cepat ini, penuh tekanan, dan banyak kita merasa cemas, kebingungan, bahkan sampai putus asa. Namun, obat yang paling mujarab dalam menenangkan hati itu adalah berzikir. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar dengan tulus, maka seketika hati kita akan lebih terasa ringan dan damai. Nah, yang kedua itu zikir sebagai pelindung diri. Zikir ini menjadi perisai dari gangguan setan dan keburukan dunia. Orang yang jarang berzikir ibaratnya jasad yang kehilangan ruh. Ia mudah terpengaruh, mudah marah, mudah putus asa. Tapi orang yang gemar berzikir itu sebaliknya, pikirannya tenang, hidupnya dipenuhi dengan keteguhan, hatinya pun terjaga. Nah, yang ketiga itu zikir membuka pintu rezeki dan juga keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak berzikir, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan, kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang terakhir itu adalah zikir mendekatkan kita kepada Allah. Zikir adalah bukti cinta kita kepada Allah. Semakin kita sering menyebut namanya, semakin kita dekat dengannya. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, Aku bersama hambaku jika hambaku mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingat
dirinya dalam diriku. Jika ia mengingatku di dalam banyak orang atau keramaian, maka aku akan mengingatnya di antara makhluk-makhluk yang lebih mulia. Nah, bayangkan saja betapa mulianya kita di mata Allah jika kita menyebut namanya. Dengan hanya dengan berzikir, kita menjadi istimewa di sisinya. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan tunggu tua untuk berzikir dan jangan tunggu masalah besar datang untuk kembali kepada Allah. Mari kita biasakan berzikir dalam kehidupan sehari-hari. Saat bangun tidur, ucapkan Alhamdulillah. Saat melihat keindahan, ucapkan Subhanallah. Saat mendapatkan kenikmatan, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapatkan cobaan, ucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Mari kita jadikan zikir sebagai sahabat sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.